Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT 2. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang bridge. Selamat menonton. Jadi kita udah sampai di bab 11, yaitu judulnya itu bridge. Nah, di bab 11 ini kita punya 3 materi. Nah, materi pertama itu konsep bridge, terus yang kedua itu firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, kemudian ada pengembangan topologi. Nah, pertama saya akan membahas mengenai konsep dari bridge tersebut. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua type interface, Ethernet, wireless, SFP, tunnel bisa di bridge. By default untuk router SOHO itu sudah tersetting bridge, yaitu untuk Ether 2 sampai Ether 5. Nah, agar kalian lebih paham lagi, di sini itu ada sebuah topologi kecil di mana ada VPC 1 dan VPC 2 dan juga ada router satunya juga. Nah, di sini kita anggap aja si VPC 1 itu nyambung ke router dengan Ether 2, sedangkan si VPC 2 itu nyambung ke router dengan Ether 3. Sedangkan Ether satunya ini di sini dia nyambung ke ISP. Nah, agar mereka itu bisa memiliki interface yang sama, misal mereka ingin memiliki satu interface yang sama, yaitu 10.30.30.0, itu mereka harus menggunakan bridge. Nah, bridge akan menyatakan Ether 2 dan Ether 3 menjadi memiliki interface yang sama. Langsung saja kita praktekkan untuk bridge-nya. Di sini saya akan membuat lab baru. Di sini lab-nya akan saya kasih nama bridge, lalu add. Nah, di sini saya akan menambahkan satu ISP. Untuk tipenya di sini cloud NAT, lalu save. Nah, setelah itu saya juga akan menambahkan satu router. Saya beri nama router 1. Kemudian saya juga akan menambahkan 2 VPC. Nah, kemudian kita akan sambungkan dari ISP ke router menggunakan Ether 1. Kemudian dari router ke VPC 1 menggunakan Ether 2. Lalu untuk dari router ke VPC 2 itu menggunakan Ether 3. Nah, setelah itu saya juga akan membuat teks 10.30.30.0/24. Ini adalah interface yang akan kita gunakan untuk menyamakannya. Jadi, si VPC 2 dan VPC 1 ini akan memiliki satu interface yang sama, yaitu 10.30.30.0. Ini maaf, titik 0. Nah, di sini saya akan menyalakan routernya. Nah, di sini kita login menggunakan admin, terus password kita skip, terus ini no, terus ctrlc. Nah, di sini saya akan mengganti hostname-nya dengan perintah system identity set name. Untuk namanya itu saya akan ganti menjadi router 1. Nah, ini sudah berganti namanya jadi router 1. Kemudian saya juga akan mengecek IP-nya. Sini akan saya cek IP-nya, IP at print. Nah, di sini dari ISP dia memberikan IP 137.10. Lalu kita akan ke command prompt. Nah, di sini kita jalankan sebagai administrator. Terus kita masukkan untuk perintahnya root add. Terus kita masukkan 137.0. Lalu masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu masukkan IP yang ini, yang ada di atas sini, 137.142. Enter. Nah, ini sudah ada tulisannya oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk ping IP yang kita dapat dari DHCP yaitu 10.0.137.10. Ini berapa sih? Ini kurang tulisan ping. Nah, ini hasilnya sudah TTL. Nah, kemudian seperti biasa kita akan membuka Winbox. Nah, di Winbox kita tuliskan IP-nya secara manual 137.10. Lalu kita connect. Nah, di sini kita ke bagian bridge. Terus kita tambahkan. Terus di bagian general itu namanya kita kasih nama bridge, nama saya. Terus kita apply, lalu oke. Terus kita ke bagian ports. Oh ya, untuk ports-nya itu kita akan menambahkan untuk yang Ether 2 dan Ether 3 karena kita itu menggunakan Ether 2 untuk ke VPC 1 dan Ether 3 untuk ke VPC 2. Nah, kita langsung saja untuk menambahkannya untuk Ether yang ini untuk Ether 2. Untuk bridge-nya itu menggunakan nama bridge yang tadi sudah kita buat. Terus apply dan oke. Nah, ini kita tambah lagi untuk yang Ether 3. Terus apply dan oke.
Nah, setelah itu saya juga akan menambahkan IP address, IP terus addresses. Nah, di sini kita tambahkan 10.30.30.1/24. Terus untuk interface-nya itu menggunakan yang tadi sudah kita tambahkan. Lalu apply dan oke. Lalu kita juga akan membuat si VPC 1 dan VPC 2 ini bisa ping ke internet. Jadi kita harus ke bagian firewall dulu. Ini saya silang dulu. Ke IP terus firewall. Terus ke bagian NAT, terus tambahkan. Di sini untuk chain-nya itu SRC NAT, kemudian untuk out interface-nya itu kita menggunakan Ether 1 karena dia yang mengarah ke ISP itu menggunakan Ether 1. Jadi kita menambahkannya menggunakan Ether 1. Lalu untuk action-nya itu MSK Red. Kemudian apply terus oke. Nah, di sini saya akan membuka VPC satunya. Kita nyalakan dulu dua-duanya. Nah, di sini saya akan menambahkan IP secara statik untuk VPC 1. Dia IP-nya 10.30.30.2/24, kemudian gateway-nya 10.30.30.1/24. Nah, ini dia sudah selesai. Kita coba dia bisa ping 88 atau tidak. Nah, ini hasilnya dia TTL, jadi dia bisa ping 88. Kemudian saya juga akan membuka VPC 2. Kita kasih IP dulu. 10.30.30.3/24, kemudian untuk gateway-nya 10.30.30.1/24. Nah, ini kita coba untuk ping 88. Nah, dia juga hasilnya TTL. Nah, kemudian jika kita mencoba untuk ping google.com itu dia hasilnya belum bisa karena kita belum menambahkan DNS-nya. Di sini kita akan tambahkan DNS, IP DNS 888. Lalu kita coba untuk ping google.com. Nah, ini dia hasilnya sudah TTL. Di VPC 1 juga kita coba IP DNS 888. Kemudian ping google.com. Nah, ini hasilnya juga udah TTL. Nah, tadi kan kita konfigurasi IP-nya itu secara statik nih. Kali ini saya juga akan mencoba untuk konfigurasi IP-nya itu secara DHCP. Kita buka Winbox-nya. Kemudian kita ke bagian IP, terus ke bagian DHCP server, terus ke DHCP setup. Terus untuk pattern-nya itu kita gunakan yang tadi sudah kita buat. Lalu kita next terus. Setelah itu kita ke VPC 1. Ini di VPC 1 kita akan minta IP secara DHCP. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP secara DHCP yaitu 30.254. Nah, untuk VPC 2 juga IP DHCP. Nah, dia juga sudah mendapatkan IP yaitu 30.253. Nah, untuk materi ketiga kita akan melakukan pengembangan topologi. Jadi kita akan menambahkan beberapa lagi. Di sini saya akan menambahkan satu router di sini dan satu VPC di sini. Langsung saja kita tambahkan. Satu. Nah, jadi di sini saya akan membuat si VPC 3 ini nanti dia punya network yang sama dengan VPC 1 dan VPC 2 yaitu 10.30.30.0. Walaupun mereka itu berbeda router. Nah, kemudian yang tadi kan sudah ada Ether 2, 3. Nah, kita nanti akan menambahkan Ether 4 di router satunya. Nah, pertama kita akan ganti nama dulu. Nama hostname-nya. Kita login. Skip. No. Style C. Kemudian system identity. Set name. Router 2. Setelah itu kita ke Winbox, kemudian ke bagian bridge. Nah, ini kita tambahkannya Ether 4. Apply terus oke. Kemudian di sini saya juga akan mengaktifkan fitur Roamon agar router 2 juga bisa membuka Winbox. Kita ke bagian tools, lalu ke bagian Roamon. Nah, ini kita enable-nya dicentang, terus apply terus oke. Nah, terus juga kita akan mengaktifkan Roamon-nya di router 2. Terus Roamon set enable sama dengan yes. Nah, ini sudah diaktifkan Roamon-nya. Terus kita akan membuka di new Winbox. Di sini kita connect to Roamon. Terus kita tunggu. Nah, ini sudah muncul router 2-nya. Kita login menggunakan MAC address. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke bagian bridge di router 2. Bridge terus ke bagian kita tambahkan. Di sini untuk namanya kita samakan saja seperti tadi. Terus apply terus oke.
Nah, di sini ke bagian ports. Nah, untuk yang ports itu berarti saya akan menambahkan Ether 1 dan Ether 2. Ini Ether 1, apply oke. Terus yang ini untuk Ether 2. Apply oke. Kemudian di sini kita akan menyalakan membuka VPC 3. Nah, di sini di VPC 3 kita minta dulu IP DHCP-nya. Nah, ini untuk VPC 3 itu kita sudah menambahkan IP yaitu 30.252. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan DNS-nya. IP DNS 888. Setelah itu kita coba untuk pin 88 apakah sudah bisa. Nah, ini hasilnya TTL ya. Terus kita coba untuk ping google.com. Nah, ini juga hasilnya sudah TTL. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola.